Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sirril azmani ibratan. Ahmadu subhanahu wa ta'ala, ashkuru ala kulli ni'matin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehingga kita dapat melanjutkan hidup ini, dan semoga apa yang menjadi hidup kita sampai akhir hayat kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita dapat mengarungi kehidupan yang indah ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mengkaji yaitu kajian kitab Khosoisul Ummah Muhammadiyah, yaitu keistimewaan umat Muhammad. Apa yang menjadi keistimewaan, apa yang menjadi kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang umat ja'alahum ummatan wasato. Jadi yang dicantumkan itu adalah mengenai umat wasato. Umat wasato itu umat pertengahan. Jadi kalau umat yang berada di tengah-tengah, umat bisa dikatakan umat yang moderat. Jadi karena di sekitar kita, karena di lingkungan kita bukan hanya umat Islam saja, bahkan umat-umat yang lain. Bukan hanya satu golongan saja, bukan hanya satu bahasa saja, ada banyak bahasa, ada banyak suku. Sehingga pentingnya umat Muhammad SAW menjadi umatan wasato, umat yang moderat, umat yang pertengahan, umat yang berlaku adil di antara mereka. Ya, ini akan dibahas dalam kitab ini. Ja'alahum ummatan wasato wa min khosoisi hadil ummah. Jadi dari kekhususan umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, annahum humul ummah al-wasat. Al-wasat itu menjadi pertengahan. Bahkan di setiap perkara itu sebaik-baik perkara adalah berada dalam pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Jadi maksudnya di sini adalah yang dimaksud wasat, atau pertengahan itu keseimbangan. Ada yang mengatakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Ada yang perlakuan adil terhadap siapapun. Bahkan dia itu berada dalam pertengahan antara pertengahan ifrat dan tafrid. Jadi kalau kita menaruh sebuah benang di sebuah bambu kecil. Jadi kalau kita angkat bambu itu, kalau itu berada dalam keseimbangan, itu namanya wasat. Jadi ada ifrat itu berlebih-lebihan dalam hal yang positif. Ada tafrid, yaitu berlebih-lebihan dalam hal yang negatif. Al-wasat di sini berada di tengah-tengah, menjauh. Jadi kalau misalkan kita tarik benang itu ke arah yang negatif, pasti dia akan tidak seimbang. Maka posisinya harus di tengah-tengah. Nah, jadi posisinya di tengah-tengah. Al-wasat, yang paling tengah. Annahum humul ummah al-wasat, jadi umat pertengahan. Wa annahum humus syuhada. Jadi umat pertengahan, umat yang adil itu menjadi umat yang menjadi saksi ala nasi binasil Quran. Jadi menjadi saksi-saksi atas manusia sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami jadikan kalian umat pertengahan, litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida, dan dijadikan Rasul itu atas kalian, atas umat yang pertengahan itu, arwah sebagai saksi. Jadi umat wasato itu dia menjadi saksi atas manusia. Siapa yang menjadi saksi umat wasato ini? Yaitu Rasulnya. Jadi Rasul yang Allah utus kepada mereka. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Jadi saya mau latih.
Yang menyaksikan umat wasato itu Rasul sendiri. Sedangkan umat wasatonya itu menjadi saksi atas manusia. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Wa qad ja'a dzikru hadhil manqibah wal khususiyah fi atna'il kalami 'anil qiblah. Jadi sebenarnya ayat umat wasato ini berkaitan dengan pemindahan kiblat. Dahulu kiblat umat Islam itu benih di Masjidil Haram. Jadi kiblatnya umat Islam dulu di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu berada di wilayah mana? Palestina ya. Itu sebelum kita berkiblat kepada Masjidil Haram, kita sebelumnya sudah berkiblat ke Baitul Maqdis. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah, jadi dari Mekah ke Madinah sampai tiba ke Madinah, itu Rasulullah itu masih berkiblat ke Baitul Maqdis sampai tahun 2 Hijriah. Sampai tahun 2 Hijriah ya, sekitar 16 sampai 17 bulan, baru fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, maka Allah adamu Muhammad setiap kiblat beun agenteh dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi itu berarti menghadap kiblat Masjidil Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Jadi sampai ke tahun kedua Hijriah. Berarti tahun pertama Hijriah, tahun keduanya. Berarti lebih setahun, sekitar 16 sampai 17 bulan. Itu menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai Allah tentukan, sampai Allah rubah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Mekah. Jadi dari Palestina sampai perubahan kiblat ke Mekah, yaitu ke Ka'bah. Wa qad ja'a dzikru hadhil manqibah wal khususiyah fi atna'il kalam 'anil qiblah. Jadi penyebutan umat wasato itu berada pada penyebutan ayat Al-Qur'an, jadi ke 142 sampai 144 itu di perubahan kiblat. Jadi penyebutan umat wasato, umat semoderat, umat yang adil itu di pertengahan ayat yang berkaitan dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini fi atna'il kalami 'anil qiblah. Kama qala Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha minan nisa ma wallau an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Jadi berkaitan dengan pemindahan kiblat. Sayaqulu sufaha, jadi orang-orang yang bodoh, orang-orang kurang akal itu akan mengatakan, arapuma orang muslim itu pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi kenapa orang-orang muslim, orang-orang Islam itu pindah kiblatnya yang sebelumnya mereka menghadap kepada Baitul Maqdis? Maka wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah sesungguhnya milik Allah itu arah timur dan arah barat, yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah beri petunjuk ke orang-orang yang kesukaan Allah ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya terserah Allah mau dia mengganti kiblatnya, karena sebenarnya arah timur barat itu milik Allah. Jadi itu. Jadi ketika orang pemindahan kiblat selama 16 bulan itu terasa berat memang, karena orang itu harus pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi memang Allah ingin tahu, mesti orang-orang yang mengikuti Rasul atau orang-orang yang mengingkarinya. Nah itu. Jadi kebanyakan mereka bertanya, jadi kenapa orang-orang muslim itu mereka berpaling dari kiblat
sebelumnya. Kenapa alasannya? Karena demi Allah. Karena kita taat kepada firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar Allah tahu ketika pemindahan kiblat itu, agar Allah tahu siapa yang benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya, dan siapa orang-orang yang mengingkari mereka. Karena sesungguhnya pemindahan kiblat itu bukan apa-apa, bukan suatu masalah serajem. Karena sebenarnya segala bentuk arah itu sebenarnya hakikatnya milik Allah. Arah timur, arah barat, arah selatan, dan arah utara semuanya milik Allah. Bumi semuanya milik Allah. Jadi mau dipindahkan ke mana itu kesukaan Allah, kehendak Allah. Allah ingin tahu siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang ongku-ongku yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa-siapa yang mengingkarinya. Wa hasilul amri anna qad kana yastaqbilu fil madinatil munawwarati baitul maqdis. Jadi makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah tahun pertama Arwah masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baru tahun kedua berarti dia dapat waktu 16 bulan, kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Yastaqbilu fil madinatil munawwarati Baitul Maqdis. Jadi mengarah ke kiblat Baitul Maqdis itu semenjak berada di Madinah. Wa kana yukthir du'a wal ibtihal ay yuwajjaha ila al-ka'bati allati hiya qiblat Ibrahim alaihi salam fa ujiba ila dzalika wa umira bitawajjuh ila al-baitil atiq. Jadi memang sebenarnya Rasulullah itu mengharap kiblatnya itu berkiblat kepada Masjidil Haram. Kenapa? Karena itu menjadi kiblatnya Ibrahim. Jadi kiblatnya Ibrahim. Fa ujiba ila dzalika, maka Allah wajibkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Wa umira bitawajjuh ilal baitil atiq, dan disuruh kita itu bertawajjuh menghadap. Jadi kan mustaqbilal kiblat. Jadi disuruh bertawajjuh, menghadap ke Baitul Atiq, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Hasala li ba'din nasi min ahli nifaqi wal raibi wal kafrati minal yahud irtiyaban wa zaid 'anil huda wa takhabbut wa syaqu. Jadi ketika Allah renyoro, jadi habis 16 bulan setelah Rasulullah hijrah, Allah orang langsung nyuruh berubah kiblatnya. Maka orang-orang yang munafik, orang-orang yang ragu itu hasala li ba'din nas min ahli nifaq wal raib wal kafr min irti, bagi orang yang ragu, orang yang tidak begitu yakin, akhirnya banyak meragukan sampai hidayah Allah itu bengkok, wa takhabbutin wa syakkin, sampai mereka itu ragu. Wa qalu ma wallahu an qiblati allati kanu 'alaiha. Jadi ketika Allah ada perubahan kiblat, mereka itu kaget. Apa orang-orang Islam itu kok merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram? Ma wallahu an qiblati allati kanu 'alaiha. Apa orang-orang Islam Roma berpaling dari mereka yang sebelumnya berkiblat ke Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram atau Ka'bah. Fa anzalallahu jawabahum fi qali kul. Akhir Allah menjawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya qul lillah, milik Allah arah timur dan arah barat. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Tsumma bayyana lahu anna kama an'ama 'alaihim bil hidayah ila siratal mustaqim. Maka sebenarnya ketika Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi itulah kenikmatan yang luar biasa. Jadi posisinya dia itu sampai dia mati posisi ihdinas siratal mustaqim.
Jadi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi itu adalah siratal mustaqim itu sebenarnya kenikmatan yang besar. Jadi yang dinamakan kenikmatan yang besar, kenikmatan itu bukan hanya materi saja, tetapi ihdinas siratal mustaqim itu adalah kenikmatan yang lebih besar dibandingkan yang kelihatannya. Kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasata. Maka ketika umat Islam berada di siratal mustaqim, jadi siratal mustaqim itu di garis yang lurus, dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Jadi tidak ifrat dan juga tidak tafrid. Akhirnya menjadi umat pertengahan, umat semoderat, umat seadil terhadap siapa saja. Bukan adil hanya kepada umat Islam saja, bahkan adil kepada orang-orang yang di luar kita, orang-orang yang di luar golongan kita. Wal wasatu aidon wal khattul mustaqim. Jadi kocak wasat itu sebenarnya garis yang lurus. Wat tariqul mustawi. Jadi jalan yang lurus, jalan sedatar. Wa hadza ma taqtadir hikmah min qouli subhanahu hudahum ila siratil mustaqim wa ja'alhum ummatan wasata. Jadi orang-orang sedalam pertengahan, orang-orang sedalam keadilan itu sudah Allah beri kenikmatan berada di jalan yang lurus. Ila siratil mustaqim, ai ala siratil mustaqim, atau mereka berada di jalan yang lurus. Ai udulan khiyaran. Jadi orang-orang yang adil, orang-orang yang terpilih. Orang umat Muhammad itu sebenarnya umat-umat yang terpilih, manusia-manusia yang terpilih, yang Allah jadikan menjadi umat pertengahan, umat yang berkeadilan. Li'anal wasto hakikatan fil bu'di 'anit tarfain. Jadi kalau yang namanya wasat, yang namanya pertengahan, saya tidak punya contoh ya. Jadi kalau misalkan pertengahan itu kan dia ada di tengah-tengah sini ya. Ini ada di tengah-tengah sini. Ada torfaini, ada dua ujung. Ada dua ujung kanan dan ujung kiri. Maka yang dinamakan umat wasato, umat pertengahan, pasti dia akan menjauh dari ujung kanan ke ujung kiri. Pasti dia akan selalu di tengah. Jadi kalau kita punya benang, Monabret ini punya benang, kemudian kita ikatkan kepada bambu, kemudian kita gantung. Ketika bambu itu tidak oleh ke kanan dan ke kiri dan dia tetap begini, itu namanya wasaton, atau namanya yang adil. Dia tidak ke kanan dan ke kiri, jauh dari torfaini, jauh dari ujung kanan atau ujung kiri. Berarti harus di tengah-tengah nih. Jadi kalau misalkan dia oleng begini, harus di tengah-tengah, harus bergeser ke tengah lagi. Jadi harus menjauh dari torfal yumna sama yang ujung yang yusro, yang sebelah kiri. Jadi dia harus di tengah-tengah. Itu namanya ummatan wasat. Jadi umat Rasulullah SAW itu dinamakan ummatan wasat. Al-bu'du minat torfaini, jauh dari dua ujung kiri, menjauh dia. Berarti berada di tengah-tengah. Wala syakka anna tarafail fil ifradi wa tafrid rodi'ani. Ben oleh ke kanan dan oleh ke kiri itu sama-sama rusaknya. Kalau kamu baik misalkan, kamu baik selalu membantu orang, kemudian yang kau bantu itu malas dia, itu namanya ifrad, berlebih-lebihan. Tapi berlebih-lebihan hal positif, efeknya akan buruk. Yang dibantu orangnya malas. Jadi bukan malah dia berkembang, malah kita diperalat. Atau tafrid, banyak kekurangannya. Jadi banyak, berarti kalau banyak kekurangan, terlalu kikir. Jadi terlalu kikir, terlalu banyak nahan,
yang menjadi kelebihan dia. Maka posisi wasat, posisi tengah, posisi adil itu penting. Dia akan menjauh kedua ujung, baik ujung kanan dan ujung kiri, selalu berada di tengah-tengah. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah pasti dia akan berkeadilan. Fal mutawassit fil akhlaqi yakunu ba'idan 'an tarfaini. Dan juga orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang adil di dalam akhlak, maka dia akan menjauh dari dua ujung tadi. Dari ujung berlebih-lebihan membantu orang yang malas, kemudian di sisi kiri terlalu mikir. Fakana mu'tadilan fasilan. Orang dia berada di tengah-tengah, pasti dia akan jauh, fasilan, akan terpisah dari ujung kiri dan ujung kanan, semakin jauh dia. Jadi kalau posisi begini dia akan adil. Cuman kalau dia condong ke kanan, dia pasti begini. Ya. Jadi harus posisinya di tengah-tengah. Harus jauh dari ujung kanan sama ujung kiri. Itu namanya umat Rasulullah SAW. Berarti umat Kanjeng Nabi yang paling tinggi dia. Dia mau memimpin sesuatu pasti dia akan berlaku adil kepada siapapun, bukan hanya kepada orang muslim saja. Bahkan di luar agamanya, di luar sukunya, di luar golongannya, di luar kelompoknya, pasti dia akan adil. Wahakada yuhadditsul Al-Qur'an haqiqati hadil ummah fil qaul. Ini sebenarnya yang dibahas di dalam Quran, bahwasanya hakikat umat wasat, umat yang pertengahan. Wa an wadifatiha fi hadil ardi, dan menjadi tugas umat wasat itu di bumi. Wa ammakanil adil fi hadhil basyariyah, dan tempatnya, derajatnya yang agung pada sisi kemanusiaan. Wa an dauriha al-asasi fi hayatin nas, bahkan tahapan yang paling dasar dalam kehidupan umat. Mimma yaqtadi an takunalha kiblatuhal khosoh, sampai penentuan kiblatnya itu khusus. Berarti kiblat itu menentukan bahwasanya Ka'bah itu bagian dari kekuasaan Allah. Ketika Allah menyuruh kita menghadap kepada Ka'bah, berarti kita menghadap atau berkiblat kepada bagian yang ditentukan Allah. Benih kita menghadap Ka'bah itu bukan menyembah patung, bukan. Ya, karena di Ka'bah itu di dalamnya kosong. Itu menyembah kekuasaan Allah, menyembah ketentuan Allah, yang akhirnya adalah menyembah Allah. Jadi kalau kita kan tidak tahu Allah itu ada di mana. Jadi kalau kita menentukan usolli fardhu asri arba rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, sudah Allahu Akbar. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, sesuatu yang selain Allah itu haram hukumnya, maka seolah-olah kita bercakap-cakap dengan Allah. Jadi kocak takbiratul ihram, jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, selain Allah dilarang. Maka yang diingat itu harus Allah saja. Jadi mustaqbilal qiblat, mustaqbilal qiblat kemana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram yang Allah tentukan. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kenapa dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Karena Allah itu menyaksikan, melihat Rasulullah itu kalau berdoa itu begini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini sampai begini. Sekarang kita tidak perlu begini sudah. Jadi kita cukup menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita sering melihat dan sudah pernah melihat bahwasanya Muhammad itu kalau berdoa menengadah ke langit. Jadi setelah Allah rubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, kita sudah tidak perlu ke atas lagi. Cukup begini sudah. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Allah sudah melihat Rasulullah itu sering berdoa itu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka
kiblatan tardoha, maka sungguh akan kami palingkan wajahmu, kiblat yang engkau sukai. Ke mana? Yang Rasulullah sukai, ke Masjidil Haram. Jadi itu dari Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan sampai 17 bulan semenjak hijrah, baru Allah rubah kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Jadi dari Palestina ke Makkah. Sampai kiblatnya khusus, mau dimanapun saja harus satu. Wasaksiyatuhal khosoh, sampai kepribadian umat wasato, umat pertengahan itu khusus. Innal umal wasat allati tashhadu 'alan nasi jami'an fid dunya wal akhirah. Bahkan umat wasato itu menjadi saksi bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat. Saksi ketika ada orang yang beramal soleh. Saksi ketika orang dia mau dimasukkan ke neraka. Itu umat Muhammad itu menjadi saksi. Fa amma fid dunya, adapun saksi di dunia, fa innaha sami'at akhbar kullil umam as-sabiqah fi kitabil akbar alladhi huwal Quran. Bahkan kita mendengar cerita-cerita umat sebelum kita, baik umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa. Kita mendengar dari sejarah yang ada di dalam Quran. Au an-nabiyal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Rasulullah yang sering cerita tentang umat-umat terdahulu. Fi ma ja'anan fatasmu akhbarul usab wal muti'in wal musaddiqina wal mukadzibin wa jazaa kullin wa tasfa akhbarul anbiya wal mursalin wal auliya wal salihin wa a'maluhum wa jihadahum wa tadhiyatum wa ma laqau an anatin wa ta'bin wa masyaqqatin. Bahkan semuanya Allah ceritakan, Rasulullah ceritakan, sampaikan tentang perihal para nabi dan para rasul, para wali, orang-orang soleh, pekerjaan mereka, pengabdian mereka, pengorbanan mereka. Bahkan mereka menghadapi banyak kesulitan, kecapean dan kesukaran. Tsumma tubdi ra'yaha fihim wa tazinu qimatahum. Bahkan kita bisa membandingkan, menjadi contoh. Jadi kalau yang baik kita contoh, jadi kalau yang tidak baik kita singkirkan. Wa amma fil akhirah, jadi ada saksi di dunia, ada saksi di akhirat. Fa inna idza kana yaumul qiyamah, maka ketika sudah datang hari kiamat nanti, waqafan nas li su'al yuqal li kulli ummatin, bahkan semua orang itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, dan akan ditanya, hal ballaghakum rasulukum. Jadi ketika ada seseorang waktu diadili, tanya dia, apakah Rasulmu itu sudah menyampaikan kebenaran? Fayaquluna, mereka bilang tidak atau belum. Fayuqalu lirrasul, jadi orang masih bermaksiat atau melakukan keburukan setelah Rasul itu menyampaikan, maka Rasul itu sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Jadi semuanya dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika Rasul itu ditanya, jadi semuanya ditanya, Rasulnya ditanya, gurunya ditanya, muridnya ditanya, semuanya ditanya. Maka ketika Rasul itu ditanya Allah, hal ballaghta qaumaka, apakah kamu sudah menyampaikan kepada kaummu? Apakah kamu sudah menyampaikan, memperingati kaummu? Maka Rasul itu menjawab, na'am, sudah. Fayuqalu may yashhadu laka, siapa yang bersaksi bahwa ini sudah disampaikan atau belum disampaikan? May yashhadu laka, fayaqulu Muhammad wa ummatuhu. Jadi yang menjadi saksi adalah Rasulullah dan umatnya. Fayut'a Muhammad wa ummatuhu fayuqalu lahum. Jadi setelah semua menjadi saksi, dipanggillah Muhammad dan umatnya. Hal ballaghu hadza qaumu, apakah ini benar sudah tersampaikan berita atau peringatan? Fayaqulu na'am, sudah tersampaikan. Fayuqalu lahu wa ma adrakum, fayaquluna ja'ana nabiyana fa akhbarana anna rasula qad ballaghu. Dari mana kamu tahu? Ja'ana nabiyana, maka nabinya sudah datang dan memberitahu kepada kita anna rasul, sesungguhnya rasul-rasul itu, utusan-utusan itu sudah menyampaikan.
litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat wasato, umat Rasulullah itu menjadi saksi atas manusia yang lain. Jadi itulah keunggulan, keistimewaan umat Rasulullah, bukan menjadi saksi di dunia saja, bahkan menjadi saksi di akhirat kelak. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.